Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Muslimin, muslimat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Apa kabar semua? Alhamdulillah, masih semangat ya. Ya, memang satu fenomena yang tak dapat dihindarkan bahwa dalam bulan Ramadan ini ya, di malam-malam awal, Alhamdulillah ya, penuh sesak. Tapi kemudian sedikit demi sedikit berkurang. Ya. Katanya ada yang mengatakan sebab di awal malam-malam awal magnet bazar ya, belum kuat, tapi ketika sudah masuk malam-malam berikutnya ya, tarikan bazar semakin kuat sehingga akhirnya nanti di 10 malam yang akhir sepatutnya mencari Lailatul Qadar, yang ada Lailatul Bazar. Tapi insya Allah jemaah sekalian yang hadir di malam hari ini ya, lain daripada yang lain. Ya, semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang bermaksud barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah. Karena iman dan karena mengharapkan pahala. Ya. Jangan merasa tabu, jangan merasa tak kena, jangan merasa tak betul jika beribadah mengharapkan pahala. Ya. Sebab ada sebagian orang yang beranggapan, oh kita tak boleh beribadah mengharapkan pahala. Ya. Kita ibadah, just ibadah, ikhlas begitu saja. Kalau mengharapkan pahala berarti tak ikhlas. Nampak macam betul, ya. Tapi bercanggah dengan ayat-ayat Al-Quran maupun sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengencourage kita, yang memotivasi kita dalam setiap amal ibadah itu dengan ganjaran pahala. Ya, antara lain Allah Taala berfirman, "Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat tajri min tahtiyal anhar kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha." Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ya. Bahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis qudsi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam riwayat At-Tirmizi. Allah Taala berfirman, "A'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'aina ra'at wala udhuna sami'at wala khatara ala qalbi basar." Ya, yang bermaksud aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan surga yang belum pernah dilihat oleh mata. Mata belum nampak. Kalau kita melihat pemandangan yang indah, kita hanya boleh berandai-andai. Oh, seperti inilah surga. Ya. Kita melihat misalnya dekat mana? Yang sebelahnya MBS itu parknya apa? Yang banyak pokok-pokok yang cantik. Ya, Garden by the Bay. Nah, Masya Allah. Ya, ini mungkin kita imagine seperti inikah surga. Tapi sebenarnya itu nothing. Ya. Mala aina ra'at. Sesuatu yang mata belum pernah nampak. Wala udhuna sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga. Seindah apapun nyanyian, seindah apapun lagu, seindah apapun musik, ya, nothing. Ya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keindahan-keindahan bunyi-bunyian yang ada di surga.
wala khatara ala qalbi bashar. Bahkan pada akhirnya baginda bersabda, dan belum pernah terlintas dalam pikiran manusia. So ini untuk menegaskan bahwa jangan pernah merasa salah untuk beribadah karena mengharapkan pahala. Sebab itulah yang Allah Ta'ala firmankan dan disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tajuk yang diberikan tadi ialah beralih daripada kesibukan dunia. Ya, kalau tak silap begitu ya. Ya, jadi saya ingin menambahkan sedikit, ya, izinkan saya menambahkan sedikit title ini menjadi menjadikan puasa Ramadan ya, untuk melatih diri ya, agar kita mampu beralih meninggalkan kesibukan dunia atau kesibukan di dalam mengejar kenikmatan dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mencari dunia bukanlah sesuatu yang terlarang dalam Islam. Ya. Allah dan Rasul juga menggalakkan ya, umat Islam untuk ya, berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya. Akan tetapi, janganlah dunia menjadi tumpuan, tujuan, objektif utama dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam doa yang lazim dibaca oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat ketika dalam sebuah majlis dan sebelum bangun dari majlis itu, yaitu Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Pada akhirnya ialah wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan janganlah ya Allah engkau jadikan dunia ini sebagai akbar hammina, cita-cita kami yang terbesar, ya. Keinginan, ya, harapan, dan kerinduan hanya dunia saja. Jangan sampai ya Allah. Wala mablagha ilmina, dan juga jangan sampai dunia adalah puncak ilmu pengetahuan kami. Ya. Dalam ilmu dunia luar biasa. Alimun bid dunya, namun jahilun bil akhirah. Nah, terlampau cerdik, terlampau pandai dalam urusan dunia, namun jahil dalam urusan agama. Jadi kita harus berusaha menseimbangkan antara dunia dan akhirat. Ya. Kita harus ingat bahwa dunia ini hanya sementara. Ya. Di dalam surah Al-A'la, Allah Ta'ala mengingatkan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kebanyakan kamu, ya, wahai manusia, memperbanyak urusan-urusan dunia. Ya, sedangkan akhirat itu khairu wa abqa. Dunia ini sementara. Ya. Kenikmatan, segala hal yang ada terkait dengan dunia sementara. Dan pasti tidak akan kita bawa setelah kita mati. Sementara sama ada wujudnya, dan sementara juga sama ada kenikmatan ataupun zat yang ada di dalamnya, kelezatan yang ada di dalamnya. Sebagai contoh misalnya, bahwa dunia ini sementara bendanya, ya, benda yang kita miliki berupa dunia ini hanya sementara. Ya, kita mempunyai harta, sebanyak apapun harta kita, ketika kita mati, tidak ada satupun yang akan kita bawa.
Misalnya di antara muslimin muslimat ada yang punya jam mahal, ya, jam Rolex. Ya. Apakah nanti ketika mati boleh berwasiat agar jam Rolex ini dikenakan, tetap dipakai, ya? Jadi sebelum dikafankan tetap memakai jam Rolex. Atau yang giginya gigi emas, ada yang gigi emas nih, ada gigi kuning tapi bukan emas. Ya, gigi emas. Kemudian dia supaya berpesan agar nanti ketika mati dikuburkan dengan gigi emasnya. Ini kalau di Indonesia sana, ya siap saja. Kalau memang ada yang seperti itu, ya nanti pagi dimakamkan, dikuburkan, malamnya ada orang yang bongkar kuburannya, ya, diambil gigi emasnya, diambil jam Rolexnya dan lain sebagainya. Karena seandainya pun dibawa uang sebanyak manapun, ya, dimasukkan dalam liang lahat, dikuburkan bersama jenazah, ini pun akan menjadi sia-sia. Sebab dia akan terputus di situ. Ketika mati, maka kenikmatan dunia terputus. Demikian pula dunia juga sementara dalam hal kepemilikan kita. Banyak tanah, gedung, ya, rumah, dan lain sebagainya dimiliki oleh orang ganti berganti. Orangnya sudah tidak ada, dunianya tetap. Karena memang itu semua tidak akan dibawa mati. Sehingga selalu kita diingatkan, ya, bahwa yang paling penting bagi kita dalam kehidupan di dunia ini adalah mempersiapkan bekal untuk setelah mati. Dan teman yang paling setia yang akan menemani kita di liang lahat nanti, di kubur nanti, adalah amal ibadah kita. Untuk itu, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk melatih diri kita. Melatih diri kita meninggalkan, ya, kesibukan-kesibukan dunia, ya, untuk beralih kepada kesibukan-kesibukan akhirat. Ya. Bukan berarti kita meninggalkan sama sekali dunia. Sekali lagi, tidak seperti itu. Ya, sebagai seorang muslim, dimanapun kita berada, kita dikehendaki untuk menjadi muslim yang terbaik dalam segala hal. Ya. Terbaik dalam urusan pekerjaan, misalnya sebagai seorang pekerja yang baik, pekerja yang jujur, pekerja yang amanah, pekerja yang bertanggung jawab. Sebagai seorang peniaga yang jujur, peniaga yang bersungguh-sungguh. Namun itu semua kita niatkan untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk dapat berbagi kepada orang lain, membantu orang yang kesusahan. Jadi akhirnya semuanya apa yang kita lakukan, meskipun nampaknya bungkusnya adalah pekerjaan dunia, namun hakikatnya itu adalah ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi kita semangat dan ghirah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan bil khusus di bulan Ramadan ini kita lebih fokus dalam ibadah. Tadarus membaca Al-Qur'an, saya harapkan di antara kita semua berusaha untuk membaca, menghatamkan Al-Qur'an sekuat mampu. Yang mampu hatam 3 kali hatam, itu lebih baik. Atau yang mampu 2 kali hatam, yang mampu 1 kali hatam, yang mampu hanya hatam 1 juz, ya, atau hanya 1 surah saja. Ya. Yang penting usahakan untuk membaca, usahakan untuk menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang kita sibuk dengan urusan-urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika di bulan Ramadan baginda disibukkan dengan tadarus Al-Qur'an, ya, dengan malaikat Jibril alaihi salam, ya. Karena inilah saat yang paling tepat bagi kita untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Demikian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sedikit tazkirah yang dapat saya sampaikan.
Semoga yang sedikit ini Allah memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.